Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Di tengah perbincangan dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa ringan sampai terlihat gigi depannya. Umar radhiyallahu anha yang berada di situ bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku diberitahu malaikat bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang yang duduk bersimpuh sambil menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang mengadu kepada Allah sambil berkata, 'Ya Rob, ambilkan kebaikan dari orang ini untukku, karena dulu ia pernah berbuat zalim kepadaku.' Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Bagaimana mungkin aku mengambil kebaikan saudaramu ini, karena tidak ada kebaikan di dalam dirinya sedikit pun.' Orang itu berkata, 'Ya Rob, kalau begitu biarlah dosa-dosaku dipikul olehnya.'" Sampai di sini, mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaca-kaca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu menahan tetesan air matanya. Beliau menangis. Lalu Rasulullah berkata, "Hari itu adalah hari yang begitu mencekam, di mana setiap manusia ingin agar ada orang lain yang memikul dosa-dosanya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan kisahnya. Lalu Allah berkata kepada orang yang mengadu tadi, "Sekarang angkat kepalamu." Orang itu mengangkat kepalanya. Lalu ia berkata, "Ya Rabb, aku melihat di depanku ada istana-istana yang terbuat dari emas, dengan puri dan singgasananya yang terbuat dari emas dan perak, bertahtakan intan berlian. Istana-istana itu untuk nabi yang mana ya Rabb? Untuk orang sidik yang mana ya Rabb? Untuk syuhada yang mana ya Rabb?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya." Orang itu berkata, "Siapakah yang mampu membayar harganya ya Rabb?" Allah berfirman, "Engkau pun mampu membayar harganya." Orang itu terheran-heran sambil berkata, "Dengan cara apa aku membayarnya ya Rabb?" Allah berfirman, "Caranya engkau maafkan saudaramu yang duduk di sebelahmu, yang kau adukan kezolimannya kepadaku." Orang itu berkata, "Ya Rabb, kini aku memaafkannya." Allah berfirman, "Kalau begitu, gandeng tangan saudaramu itu dan ajak ia masuk surga bersamamu." Setelah menceritakan kisah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian saling berdamai dan memaafkan. Sesungguhnya Allah mendamaikan persoalan yang terjadi di antara kaum muslimin." Kisah di atas terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang soleh. Saudara dan sahabatku tercinta, amalan hati yang nilainya tinggi di hadapan Allah adalah meminta maaf, memberi maaf, dan saling memaafkan. Semoga kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri yang istimewa ini. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wallahu a'lam bishawab.